Hey everyone, welcome back to my channel Investor Happy. Selamat malam semua. Video kali ini kita akan membahas tentang chart untuk scalping saham ya. Nah teman-teman mungkin bingung ya, scalping tuh kalau kebanyakan pemula dia main beli aja ya dengan strategi kayaknya naik. Biasanya yang saya temuin kayak itu ya, kayaknya naik setelah kesangkut baru konsultasi. Yang saya temuin kayak gitu. Emang enak sih menggunakan strategi kayaknya naik itu, cuma kalau udah kesangkut ya itu resikonya. Kalau pas naik kayak naik ternyata bener naik itu cuan, tapi pas kayak naik nih ternyata turun, itu yang bahaya untuk kita. Nah sebenarnya itu di scalping itu bisa ini ya, bisa dilihat support ya, supportnya bisa dilihat ya. Caranya gimana? Nah ini studi case kita pakai chartingnya MMC ya, Mirai ya, Mirai. Nah teman-teman lihat ini ya, ini OLT nya buka ya, terus buka chart and news, ntar pilih nih ya, multi chart ya, multi chart, terus nanti akan keluar kayak gini. Nah, keluar kayak gini nanti teman-teman lihat nih ya, lihat M nih ya, M tuh menit ya, T ini second ya, detik tuh, ini menit ya, teman-teman pilih menit. Tapi kalau mau kecil lagi bisa T ini dirubah aja 30 ya, tapi saya biasanya pakai ini, cukup menit ini sih, cukup 30 menit. M di sini dibuat 1, jadi ini 1 menit ya. Nah setelah muncul kayak gini nanti teman langsung ke emitennya, emitennya udah jalan tuh apa ya, udah yang lagi kenceng tuh apa. Jadi jangan langsung beli teman-teman ya. Yang utama seperti yang saya bilang tadi, teman-teman harus lihat AVG nya berapa ya, AVG nya berapa, terus emiten tersebut tuh buka chartnya kan, nanti akan bentuk supportnya tuh, supportnya akan kelihatan. Nah saya studi case ini pakai ESA ya. Nah ESA tadi sempat naik ya, sempat naik terus turun lagi nih. Sebenarnya ada dari sini ya, sini ada turun sebentar, sini naik lagi, terus sini lagi. Nah sebenarnya teman-teman kalau udah naik tinggi pasti dia akan tetap buang barang ya teman, nggak mungkin nggak, pasti akan ada banyak yang buang barang. Nah posisi yang banyak buang barang itu akan menjadi retrace ya. Nah posisi yang turun itu kita bisa masuk ya, masuk, setelah itu baru ini naik lagi kan. Nah masuk itu balik lagi, ini kan naik kan terus turun lagi nih. Nah posisi kayak gini tuh bisa dibikin ini teman, bisa buat ini kita ya, buat panduan kita di posisi mana kita harus beli gitu. Sebentar teman, ini kok jadi mengecil gini. Jadi kelihatan kan ini kan, nah, bentuk support sini kan. Nah tak contohin sini, saya nggak bisa garis ya, aku pakai Lexot aja ya, nih gini ya. Nah tadi pernah membentuk support sini kan, support sini, terus naik lagi kan, terus turun kan. Sebenarnya ada momen posisi sini teman-teman kan bisa masuk di posisi ini karena ada membentuk support sini tuh, nggak kelihatan ya bro ya. Ya membentuk support di arah sini. Kemudian tadi waktu turun sini pasti teman bisa beli karena VAP nya tadi itu saya cek waktu turun tuh dia di 44 ya, di 44. Jadi nggak mungkin kebanyakan kalau masih sama dilihat juga proxumnya ya, di Bandarmologinya. Saya lihat tuh yang punya PD itu malah tinggi ya, VG nya tinggi, barangnya masih banyak. Kalau di haki nggak mungkin karena nggak cukup, di haki juga nggak cukup, bitnya yang nggak cukup teman-teman. Jadi kalau di haki dia akan sampai ke AVG nya, jadi nggak mungkin. Makanya kalau tadi teman-teman masuk tuh bisa lihat ya, jadi supportnya kan sini kan matul, jadi telah naik tinggi pasti turun kan, ada turun lagi. Nah di pantulan ini tuh kita bisa menaik ya, pas turun tuh sambil dilihat ya, barangnya masih utuh nggak tuh, dan barang PD itu masih utuh nyata. So ini yang jual tuh sangat siapa ya,
YP salah ya, YP jualan tadi. Tapi masih banyak sih juga sih. Nah setelah turun gini kan area sini kan kita bisa masuk, nah, baru naik sedikit kita jualan. Ya kalau untuk chartingnya kayak gitu teman ya. Jadi jangan langsung main hajar beli aja. Kayak dengan kayaknya itu sangat bahaya sih teh. Karena itu yang lebih mirip-mirip mendekati kayak perjudian ya. Maksudnya kan kita nggak tahu loh, pokoknya berharapnya itu naik gitu kan ya. Ya kayak orang tebak-tebakan lah, kayak misalnya orang tebak-tebakan itu loh. Ini kayak ini bagus nih, ya kayak ibaratnya kayak gitu lah ya, tebak-tebakan. Tapi kalau kayak gini kan teman setidaknya aja data tuh, oh, sini ada bentuk support sini, kemungkinan nanti nyentuh sini akan mantul. Ini juga sama kan, menyentuh itu akan mantul. Juga bisa lihat ini ada MA nih, yang merah nih ya, merah ini kelihatan tuh, selalu mantul lewat merah nih. Oh kuning, sorry guys. Nah kayak gini guys ya. Untuk charging kayak gitu ya, settingannya mudah kok. Jadi ulangi lagi. Ini buat menitan, ini buat 1 menit. Ini ya udah biarin aja, terus ini dimasukin ini. Langsung nanti akan, ini juga akan gerak nanti teman ya, gerak karena per 1 menit akan rubah. Kayak gini. Yang penting kita tahu VWAP nya di berapa. Biasanya nggak akan jauh-jauh teman ya, setahu saya nggak akan jauh-jauh dari kalau posisi dia dari emiten yang lagi mungkin sideway ya, terus naik itu dia nggak akan jauh-jauh dari VWAP nya ya. Oke, kayak gitu teman ya untuk charting, semoga bermanfaat ya. Mungkin teman-teman yang selama ini cuma main feeling ya, saya sih silakan ya, yang masih terus menggunakan feeling silakan ya. Mungkin teman-teman udah kenal, kalau udah kenal metode tersebut ya sebenarnya nggak masalah ya. Cuma yang belum tahu dengan tiba-tiba main beli aja karena lagi rame, mungkin dari grup jagam lagi rame ini, karena akhirnya kena FOMO, akhirnya mau beli, akhirnya kesangkut kan. Saya tahu gitu ya, dulu saya pernah ngalamin, dulu banget pernah ngalamin seperti itu teman. Jadi saya pernah pemula juga. Jadi seiring perjalanan waktu tak pelajarin, oh ternyata dia ada polanya, ada membentuk supportnya gitu. Oke guys, sampai ketemu di video selanjutnya. Happy Jumat and happy investor, bye bye.